Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Bertemu lagi dengan saya Nijar Solihin. Kali ini Tausiah Ramadan Banten Podcast bersama pengurus cabang NU Kota Serang. Kita membuka tema yaitu mendidik anak selama bulan suci Ramadan. Nah, bagaimanakah mendidik anak selama bulan suci Ramadan? Pastinya ada perlakuan-perlakuan khusus karena kita berada di bulan suci Ramadan. Kali ini hadir narasumber kita berasal dari Cipocok Jaya, Kota Serang, Ustazah Heni Yuselmi. Beliau juga selaku Dewan Guru Ponpes Al-Fatoniyah. Betul ya? Selamat datang Bu Ustazah. Saya panggilnya apa, Bu? Apa ya? Bu Ustaz. Boleh Umi deh. Umi. Ya. Oh iya, Umi. Kalau Ustazah terlalu gimana gitu. Oh, Umi, selamat datang di Banten Podcast. Ya, Terima kasih sudah bisa hadir di Banten Podcast. Sudah menyempatkan waktunya. Sehat Umi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Umi ya. Umi, selama pandemi Covid gimana kegiatannya? Apakah ada sedikit hambatan atau memang lancar-lancar saja? Sedikit sih. Sedikit. Karena memang kita tinggal di pesantren ya. Dan kegiatan keseharian juga terbatas ya. Terbatas. Cuma ya masih bisa beraktivitas. Masih bisa beraktivitas. Umi di pesantren juga ya? Iya. Oh, di situ kesehariannya Umi apain tuh? Kesehariannya ya kalau pagi saya di sekolah ngajar, kemudian kalau malam di majelis biasa sorogan Al-Qur'an ya. Sorogan iya, Al-Qur'an. Sholat berjamaah biasa. Gitu. Umi tuh kegiatannya sekarang sibuk apa nih? Cuma ngajar aja. Oh, ngajar saja. Iya. Oh, gitu. Nih kesini sama siapa? Sama suami. Suami. Anak diajak juga Umi? Itu satu diajak, yang dua ditinggal. Umi ini asli mana sih? Aslinya dari Anyer. Dari Anyer. Ya. Kemudian tergabung di di pesantren di situ. Karena waktu kuliah ya tinggal di pesantren. Oh, sempat kuliah di mana? Di IAIN. IAIN. SMH Banten kalau sekarang UIN. Oh iya, ada sama Maulana Yusuf itu. Sekarang UIN. Tahun berapa tuh, Bi? Tahun 2005. Masuk 2005. Oh, jurusan apa waktu Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Oh, jago dong bahasa Arabnya. Sedikit lah. Oh, sedikit. Kalau aku sayang kamu itu apa bahasa Arabnya? Oheibuka. Oheibuka. Itu kan bisa buat istri saya nanti. Oheibuka. Berarti ketemu sama suami juga di kampus. Pesantren. Oh, bukan di kampus, Ya, di pesantren. Suami sekarang dulu pengurus pesantren. Ya, suami itu ponakan Pak Kiai Haji Matin. Oh, pengasuh okay. pesantren ya. Oh, gitu. Bertemu di situlah Cinlok. Ada Cinlok. Kalau Umi dulu maksudnya nggak ta'aruf itu enggak sih, enggak sih ya. aja. Ketemu langsung oke lah gitu. Oke ya. Ya alhamdulillah Umi sekarang sudah anaknya berapa Umi? Anaknya 3. Udah anak 3 gitu. Umi suka sekarang ngisi-ngisi di majelis gitu apa gimana tuh? Di pesantren aja. Di pesantren iya. saja ya mengajar ya. Mengajar di pesantren. Udah santrinya udah banyak. Sekitar kurang lebih 600. 600. Wow, banyak ya. Laki perempuan? Iya. Santriwati. Banyak ya. Berarti besar juga itu pesantrennya. Ya alhamdulillah ya, Umi ya. Udah berapa lama berarti di situ? Berapa lama? Sejak tahun 2006. 2006. Ya, masuk ke pesantren 2006. Ya lumayan ya. Berarti udah lama juga. Nih, Umi, kan kali ini di bulan suci Ramadan ini kan kita temanya mendidik anak selama bulan suci Ramadan. Nah, ini mungkin kan ini menjadi wawasan bagi kaum ibu-ibu terutama karena memang cara mendidik anak itu mungkin berbeda-beda tergantung latar belakang orang tuanya seperti apa. Nah, seperti saya juga sama Bu Umi nih, kadang-kadang
istri sama saya sama istri itu kadang-kadang berdebat sama anak kok kalau disuruh sholat tuh susahnya minta ampun. Tapi kalau puasa mereka seneng tuh. Ketika kayak kemarin itu kayak Rajab tuh. Ya mau puasa nggak tahu dari siapa. Jadi memang mereka tuh ngikutin lingkungan gitu, terbawa arus lingkungan. Baru tuh dia, ayah besok mau puasa Rajab bangunin subuh ya, cina mau sahur gitu. Nah kalau di pandangan Umi sendiri, cara mendidik anak yang baik itu selama bulan suci Ramadan tentunya pasti berbeda. Seperti apa tuh? Sebenarnya cara mendidik itu secara teori ya. Secara teori sama saja. Mungkin yang berbeda itu memang latar belakang anak itu sendiri ya, berbeda-beda. Sifat anak itu berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Tentunya hanya satu, teladan orang tua. Intinya adalah teladan orang tua. Jadi bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Contoh ya, sholat. Kita memerintahkan sholat, tapi kita tidak melaksanakan. Itu tidak baik, contoh yang tidak baik kan. Seharusnya kita mengajak untuk sholat bersama, seperti itu. Begitu juga dengan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi justru kita sendiri yang harus jadi panutan anak ya. Panutan. Iya, kadang-kadang. Nah, tapi ya itu salah satunya ya, Umi. Nah selain itu ada lagi gak Umi supaya si anak ini supaya nurut lah, terus kemudian mau ngikutin jejak orang tuanya. Kan kadang-kadang saya kan di tempat kerja nih, istri juga kan kerja. Nah si anak itu supaya ngikutin kita jadi nggak meninggalkan sholat, kadang-kadang kan harus diingetin terus tuh, kakak ini udah duhur, udah sholat belum? Ya belum gitu. Kalau diingetin baru. Itu karena harus ada pembiasaan mungkin ya. Pembiasaan. Iya, harus ada pembiasaan. Kemudian kita juga harus memberikan pengertian, penjelasan apa itu keutamaan sholat, maksudnya pentingnya sholat itu seperti apa gitu. Kita juga harus memberikan pengertian kepada anak kita. Puasa juga sama. Apa sih pentingnya puasa? Kemudian kan menjelaskan juga pengertian puasa itu apa, kemudian apa saja yang dilarangkan, kemudian tujuan puasa itu apa. Intinya memberikan penjelasan terhadap anak tentang puasa ataupun ibadah yang lainnya, supaya mereka ingat. Iya. Kemudian mereka akan terbiasa. Iya. Kalau galak-galak dikit boleh dengan memberikan pengertian itu. Iya. Kalau galak-galak dikit orang tua boleh nggak tuh itu? Kadang-kadang kan istri kadang-kadang gini deh, istri saya cerewet tapi si anaknya malah seneng gitu. Jadi alarm saya, jadi alarm gitu. Kakak katanya. Kemungkinan ya, kemungkinan emang seorang ibu rumah tangga rata-rata nih ya. Rata-rata galak. Galak. Termasuk Umi nih. Termasuk saya sendiri. Iya. Tapi kan ada pasti beda lah cara galaknya orang tuh si anak itu pasti menangkapnya oh ini bukan galak karena marah. Iya pasti gitu. Anak ada yang seperti itu, ada yang mungkin menganggap ya beneran gitu anak itu. Boleh diberikan contoh kayak gimana ya Umi ke anak itu galaknya gitu tuh. Ya kayak gimana tuh kalau Umi sendiri kalau misalnya si anak bandel nih terus gak nurut gimana nih Umi? Nggak langsung galak sih ya, maksudnya pelan-pelan dulu. Gimana tuh Umi? Contoh dong, contoh biar kita tahu. Contohnya anak main HP ya. Main HP. Kadang-kadang gini setiap terus ya. Setiap hari main HP sampai saya nggak kebagian kalau HP nih. Babang, biasanya anak yang kedua ya. Babang panggilannya. Udah dong main HP-nya Bang. Nanti dulu. Udah enggak? Paling nanti takut-takutnya kalau abinya datang. Senjatanya abi. Senjatanya abi. Iya. Kalau saya cuma ngomong ya nanti senjatanya abinya. Saya cuma ya memberi arahan aja, nanti senjatanya abinya baru dia. Oh itu memang sudah ditanamkan. Awas loh kalau ada abi marah, gak ketolong kayak gitu. Oh itu cara-cara itu juga efektif ya. Punya senjata Iya boleh juga maksudnya. Iya boleh. Iya begitu ketika si ibu. Memang harus ada yang dianggap ini ya sama anak itu. Kan ya pasti kan ya semakin tumbuh kembangnya makin ini kan terus berubah kan si anak itu. Nah itu
mungkin Umi bisa bisa menentukan kalau sifatnya begini harus bagaimanakan. Kemudian si yang lebih kecil kan kadang-kadang kan nggak ngerti ya. Iya. Nah itu kalau yang usia 3 tahun balita lah gitu, gimana tuh cara perlakukan supaya mereka mau nurut gitu kan, susah diatur juga tuh. Salah satunya mungkin dengan didoakan ya, karena memang masih kecil, kita memberikan pengertian juga mereka belum tentu paham. Iya. Dan memang harus sambil dibantu ya, diajak atau bagaimana supaya mereka bisa mengikuti kita gitu. Harus sabar ya. Benar-benar. Benar-benar sabar. Harus sabar. Iya, ini kan ibu-ibu itu kadang-kadang sekarang ya ada yang memang dengan cara kasar gitu ya. Ada dengan cara-cara memang si orang tuanya kadang-kadang mendiamkan, ada gitu kan. Kemudian ada juga yang memperlakukan mereka itu ya, ada juga yang menjadi panutan, dia memberikan contoh gitu. Nah ini nah selama bulan suci Ramadan supaya si anak ini mau rajin puasa, sholat, ini Umi sendiri gimana nih cara memperlakukan ke anak? Yang pertama mungkin ada tips ya, ada tips ya. Kuat. Saya punya. Yang pertama mengajarkan anak tentang rukun Islam. Rukun Islam. Iya. Tentang rukun Islam, karena di situ ada diajarkan tentang sholat, kemudian puasa, zakat, ya. Kemudian yang kedua juga memberikan cerita-cerita yang baik. Seperti gimana tuh? Seperti cerita bahwa kalau puasa itu bisa menjadikan kita lebih tenang. Kemudian sholat juga sama, supaya kita bisa lebih mendekatkan diri sama Allah. Jadi kita harus lebih mengajarkan anak itu, memberikan pemahaman terutama terhadap Tuhannya gitu. Iya. Ya kadang-kadang kan memberikan itu untuk yang mungkin ini ya, kalau masih bayi ya susah lah. Iya kan, secara teori ya susah ya, masuk ke dalam itu, daya ingat belayan, mereka. Iya. Nah maksudnya kalau dengan perilaku kita ya, itu salah ada satunya punya adalah, tips-tips tersendiri gak Umi, misalkan begini nih gitu, jangan kalau bukan ya tadi itu menurut saya cuma teladan yang baik. Berarti harus memberikan. Iya, memang harus pembiasaan dan latihan. Pembiasaan dan dari orang latihan tua, karena dari orang tua. Peranan orang tua itu yang lebih utama dibanding yang lain. Iya, karena keseharian mereka kan di rumah, yang mereka lihat juga orang tua mereka. Jadi madrasah yang utama adalah di rumah ya, orang tua. Seorang ibu. Iya. Tapi ya mungkin ya kita nilai wajar ya ke anak selama masih dalam tahap wajar ya. Si anak itu nakalnya pasti kita. Tapi sekarang kan era medsos ya. Si anak-anak itu kan sekarang, nah itu Umi ada gimana sih Umi cara ngakalin mereka supaya, maaf ya, anak saya juga sama tuh, dua-duanya kalau udah main HP sekarang tuh era. Iya, tadi itu senjata saya cuma abinya ya, ke abinya sampai saat ini gitu yang saya rasakan. Senjatanya abinya. Kalau saya sendiri kalah ya, maksudnya kalau belum datang abinya ya belum. Gitu. Tapi kan selama bulan Ramadan itu diajarkan juga kan mana yang yang diperbolehkan selama puasa, mana pasti yang enggak gitu. Kadang-kadang kan si anak itu ya gosok gigi boleh kan? Boleh kalau pagi. Kalau siang makruh. Oh, siang makruh. Ya. Jadi pagi boleh setelah sahur itu. Ya, maksudnya si anak itu yang kan gosok-gosok kita aja. Itu memang harus diajarkan kepada mereka yang membatalkan puasa, bahwa ya makan seperti makan, minum itu kan tidak boleh dalam puasa. Biar mereka tahu. Jangan-jangan nanti mereka di belakang orang tua jajan minum atau jajan. Nah itu gimana cara mengontrolnya tuh? Gitu. Kalau mengontrol sih iya. Ya memberikan pemahaman juga bahwa meskipun orang tua tidak melihat,
tapi Allah melihat. Karena memang puasa adalah ibadah yang rahasia ya, hanya kita dan Allah yang tahu. Nah itu. Betul. Iya itulah, memang selama bulan suci Ramadan ini si anak itu memang ya kadang-kadang ada yang sulit diajak. Ya masih ada yang malas-malas. Kadang-kadang alasan siangnya udah lapar ya, gimana nih gitu. Kalau memang masih kecil ya, masih dini ya bolehlah. Ya nggak Maksudnya masalah tidak dipaksa ya, jangan masalah memaksakan. Nggak apa-apalah, pelan-pelan. Tapi Fleksibel aja gitu. selama puasa itu ya sebelumnya mungkin di puasa sebelumnya ngajarin apa aja sih selama bulan puasa ke anak gitu, selain hanya berpuasa mungkin kan ada tambahan untuk mungkin mengaji Ya bisa mengajarkan cara baca Al-Quran mungkin, kemudian tadarus bersama, Iya, sholat mengisi berjamaah, kemudian sahur bersama dan buka bersama. Nah, mengisi waktunya seperti itu. gitu. Kalau di pesantren sendiri cara mendidik santri-santri itu gimana, Umi? Supaya Kalau di pesantren kan ada bagiannya ya, ada pengurusnya. Mereka dibuatkan jadwal tersendiri, ada sudah ya, ada jadwalnya. Biasanya pasaran kalau di pesantren Salafi. Ikut saja ya, Boleh. maksudnya ikut saja ngikutin Iya, jadwal boleh. itu. Kalau mungkin ya umuran yang besar sih, yang 10 tahun ya bisa. Tapi kalau umuran yang kedua sih masih belum bisa kayaknya kalau untuk mengikuti maksudnya kegiatan santri gitu. Memang padat ya, Mami? Enggak juga sih padat, cuman ya belum ini aja. Masih terlalu kecil. Iya, Kalau yang pertama mungkin masih bisa. Iya. Iya, kadang dia juga ikut kegiatan santri kayak ngaji gitu nanti. Kemudian buka bersama gitu. Tapi kalau selama puasa mungkin ya diarahkan ke ya udahlah main saja, biasanya kan lupa waktu tuh ya si anak ya kalau suruh main ya. Kalau yang perempuan mungkin main boneka-bonekaan dengan teman-temannya ya. Laki-laki mah. Laki-laki. Tapi kayaknya nggak ada sekarang yang main boneka-bonekaan ya. Iya, sekarang Semuanya main game HP, semua udah ada di main handphone. Nah ini memang bahaya juga ya media sosial Sangat ini. bahaya. Tapi kalau memang kita gunakan yang benar juga mungkin Ya, kan. gunakan sebaik mungkin lah. Iya, cerita-cerita itu yang sering Umi ceritain ke anak apa sih soal kisah Nabi atau apa? Biar jadi referensi buat saya. Menceritakan ya kebaikan aja. Kalau cerita Nabi, wah nanti malah bertanya, Umi ini tuh siapa? Oh gitu. Tega dijelasin mungkin Umi. Kayak yang kecil aja ya. Ada nyanyian yang di dalam itu ada kalimat surga. Umi, surga itu apa? Oh gitu. Oh, surga itu di dalamnya karena dia sering makan pizza, kemudian makan McD ya. Yeah. Oh, di surga itu ada pizza, ada McD, kemudian ada chicken. Iya, dia nggak tahu kalau McD itu mie chicken dorong, mie ayam, bukan. Makanya Iya. nanti kalau misalkan pengen ke surga, berarti harus rajin, Oh, sholat, kemudian berbuat baik, jadi anak yang soleh. Oh iya boleh nih. Iya. Nanti pakai Soalnya cara-cara. dia yang kecil kan belum ngerti ya, Iya, jadi iya, dia iya, surga iya, itu iya. apa gitu, denger nyanyi apa lagu siapa itu ya waktu itu. Dia bertanya, surga itu apa sih Umi? Iya. Ya surga itu nanti dalamnya ada segala macam. Iya. Ada McD. Iya, diceritain yang dia seneng aja dulu ya. Betul. Oh gitu, ya boleh juga nih tipsnya. Kalau terus apa lagi yang biasanya si anak itu tanyain soal soal ajaran Islam? Ada nggak selain dia nanya surga, terus nanya Allah tuh kadang-kadang gini, Allah tuh laki apa perempuan tuh? Itu ada yang bertanya Oh, iya, begitu. gitu. Ada juga tuh si anak bertanya gitu. Belum pernah sih. Kalau anak saya pribadi belum pernah. Allah itu sempat enggak. Oh, kemarin saya juga ayah, saya nanya anak saya kan, Allah itu laki perempuan? Tanya ke mama. Kalau saya gitu, tanya ke mama. Kalau ibu, istri saya kan lebih paham ya soal agama. Saya serahin. Ya paling ya yang besar mungkin ya, karena memang dia sekolahnya di MI ya, jadi lebih ada banyak pelajaran agamanya gitu ya, hafalan segala macamnya itu hafalan. Paling ya bertanya, Umi habis ini apa sih kayak gitu, hafalin surat apa gitu, habis ini apa gitu. Udah sampai ke sana ya terus aja dia yang dia nggak tahu tanya ya. Iya. Cuman ya itulah kembali ke
kalau udah Iya, kalau dulu kan dia minta dicariin jawaban segala macam, dibaca dong, coba dibaca, kalau misalnya dibaca pasti tahu. Alhamdulillah sekarang. Iya. Meskipun ya agak-agak malas lah, kalau malas kayaknya nggak bisa dihilangin. Kalau malas nggak bisa dihilangin. Aduh. Bisa lah. Iya, Kalau pasti ya, bisa. Cuman Berusaha, memang iya. pelan-pelan. Iya, harus pelan-pelan, benar-benar pelan-pelan. Karena memang untuk anak itu berbeda-beda ya, ada yang keras, ada yang gampang gitu. Ya namanya anak-anak kan Iya. tempatnya salah sebetulnya kan. Iya. Cuman boleh nggak Mi kita, maksudnya marahin itu boleh nggak ya? Maksudnya Sebenarnya dalam Islam iya, boleh nggak? Jangankan secara Islam ya, Iya. maksudnya secara teori juga sebenarnya marah-marah itu tidak boleh untuk anak itu. Tidak boleh ya? Iya. Karena ketika kita marah, anak kita akan lebih marah. Jadi sinyal antara ibu dengan anak itu benar-benar ini. Kalau kita marah, memang anak marah lagi. Kalau kita senang, anak juga senang, seperti itu. Nah itu tuh. Sinyalnya itu kan ada sinyal. Nah 3 kali sinyal itu, lebih 3 kali lipat dengan anak itu, ibu dengan anak. Iya. Berbeda dengan ayah. Iya. Ya kan nggak kesehariannya Ya. kan nggak sama anak, jadi begitu marah aja ya. Iya. Tapi gimana tuh caranya Umi, maksudnya supaya kita kesel nih tapi nggak marah gitu tuh, gimana tuh? Kayaknya kalau untuk meredam marah itu emang cuma diam satu. Kalau saya pribadi ya, kalau marah dan nggak mau meluapkan amarah, saya keluar aja. Saya maksudnya dibiarkan dulu saja anak itu, karena memang dia lagi emosi. Kalau misalkan sudah reda, sudah adem, baru nanti kita bisa ngobrol lagi gitu. Oh gitu, jadi nunggu Biar emosinya ini dulu. Iya, biar kelihatan merenggut nggak nih mukanya ya. Kalau merenggut ya biarin aja dulu ya, nunggu sampai redam baru diajak komunikasi, nyambung tuh ya. Memang ya itulah memperlakukan anak ya berbeda-beda, tapi memang kita tetap harus sabar. Ya, kalau Umi mungkin selain sabar kan ada senjata lain tadi, Abi tadi ya itu memang ya cukup maksudnya ya menjadi kadang kan ada ya orang tua yang mungkin salah satunya marah ya sama anaknya, kemudian si ibunya tidak terima, mungkin anaknya itu dimarahin, kan ada yang begitu kan? Ada emang seperti itu. Akhirnya ada ribut tuh suami istri, akhirnya ribut. Seharusnya ya harus saling mengerti sih. Pengertian. Kalau Umi sendiri dulu waktu kecil dididik sama orang tua gimana? Keras apa memang cara-cara yang halus, atau memang ya berbeda-beda antara emak ya sama bapak itu berbeda. Kalau bapak ya sampai sekarang belum pernah dimarahin sama bapak itu. Diam aja ya. Diem, paling ya diem. Kalau marah emang kelihatan marah, diem gitu. Kalau untuk marah-marah enggak ya. Kalau sama emaknya Kalau sendiri? sama emak juga sama, paling dimarahin sedikit ya, tiba-tiba atau dicubit atau apa gitu, udah selesai. Karena memang berbeda anak zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Zaman now nih, milenial. Zaman now. Zaman now ini beda. Iya, kalau kita dulu kan cuma dikasih tahu juga udah takut ya. Kalau Gak dulu berani, ya. Iya, kalau dulu. Sekarang ini kalau sekarang berbagai macam alasan juga ya tetap harus benar-benar sabar. Harus benar-benar sabar. Nah itu untuk gimana nih cara mendidik anak yang memang sudah mulai perubahan dari anak remaja ke dewasa. Umi mungkin ada saran supaya maksudnya si anak itu karena memang beda tetap ya. jaga. Iya pasti beda Pasti perlakuannya. berbeda. Ya kita harus memahami sifat mereka bagaimana nih. Ada trik-trik tertentu ya. Jadi ketika dia masih kecil, kemudian dia balik ya. Balik ya. dah. Nah itu kan hukumannya juga berbeda, maksudnya ini ya juga ya. Lebih keras lah, agak tegas gitu. Memberikan ketegasan kepada anak. Supaya dia paham, ngerti gitu. Iya. Dan memang kalau memberikan pengertian hukum
sama saja ya, kalau hukum tidak ada yang berbeda menurut saya. Iya. Jadi hanya yang membedakan ya yang masih kecil atau sudah balik. Jadi kembali kepada inti yang tadi ya. Iya. Intinya kita harus menjadi Suri tauladan yang baik buat Iya, anak hanya dan satu memberikan itu contoh. ininya, kuncinya itu. Kuncinya itu. Iya. Kemudian yaitu mengajarkan hal-hal yang baik terhadap anak. Memberikan contoh Yang baik, yang bisa memberikan hal-hal yang baik. Memberikan pembiasaan yang baik. Pembiasaan, nah itu menjadi berapa poin tuh, berarti kan lumayan tuh, berapa poin termasuk pembiasaan. Karena kalau nggak dibiasakan ya si anak itu ya tidak akan terbiasa. Pasti akan kembali ke jati dirinya ya, sebagai anak-anak ya saya nakal saja kan. Iya, gitu. karena memang anak itu terlahir secara masih suci ya. Jadi bagaimana orang tua mendidiknya, apakah mau di bawah hitam atau di bawah putih sama orang tua. Jadi tergantung orang tua itu sendiri. Yang pasti jangan sampai menggunakan fisik kekerasan ya. Itu ya. Karena itu akan membekas di benak anak. Itu sampai kapanpun membekas ya. Iya. Kalau kan katanya kalau misalkan nggak mau sholat pakai lidi, nah itu boleh. lain lagi. Lain lagi itu boleh kan? Memang itu boleh. Menurut agama itu boleh. Nah itu sebagai nanti menjadi menjadi bukti bahwa kita orang tua mendidik anak kita untuk sholat. Nah itu nanti akan menjadi bukti di yaumil akhir. Iya, menjadi pertanggungjawaban ya kalau misalkan bisa jadi kalau kita tidak mengajarkan ketika mereka nanti di yaumil akhir ya, kita mau masuk surga, kemudian anak kita masuk neraka, nah kita di stop dulu. Iya betul. Menjadi pertanyaan, kenapa anaknya masuk neraka? Karena tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Karena tidak diajarkan sama orang tua. Nah itu. Jadi boleh bener ya enggak? Pakai boleh ya pakai lidi itu. Kalau istri saya udah ya nanggung pakai satu bungkut aja. Lain-lain kalau satu bungkut ya. Lain ya itu ya. Itu mah buat ngusir kucing. Ngusir kucing. Oke Bu, saja 37 helai lah. Umi terima kasih nih bincang-bincangnya. Ini tadi udah beberapa poin kita sudah tangkap. Yang satu memang jadi suri toladan buat anak-anak kita, kemudian membiasakan, kemudian memberikan hal-hal yang baik kepada anak, yang memberikan contoh yang baik. Nah itu terakhir ya jangan sampai menggunakan kekerasan kecuali yang tadi. Ini berarti 4 poin ini mudah-mudahan sahabat-sahabat Banten Podcast terutama kaum ibu-ibu ini menonton, jadi tahu apa yang harus dilakukan, cara mendidik anak selama bulan suci Ramadan. Nah, itu ya menjadi terutama pembiasaan. Kalau nggak dibiasakan ya nanti si anak juga ya begitu-begitu saja, nggak ada perubahan. Dan banyak pembiasaan itu ya. Banyak gitu. Umi terima kasih nih atas waktunya sudah bisa hadir di Banten Podcast. Sama-sama Kang Nizar. Mohon maaf ya kalau ada saya kata-kata yang salah. Ya sama-sama saya juga mohon maaf atas segala kekurangan. Iya. Yang sudah saya sampaikan mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Iya saling memaafkan di bulan suci Ramadan gitu. Mudah-mudahan kita silaturahmi kita terus. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus. Boleh? Nanti jangan lupa mampir-mampir. Iya, kali-kali mampir juga ke sini, nanti insya Allah juga kita mampir ke pesantrennya. Yaitu Umi terima kasih sudah bisa hadir bersama kita dan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan juga bisa memberikan wawasan yang bermanfaat juga bagi masyarakat Banten khususnya. Terima kasih sahabat Banten Podcast. Itulah bincang-bincang saya dengan Ibu Ustazah Heni Yuselmi atau kita panggil Umi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan memberikan wawasan baru untuk kita sebagai bekal di bulan suci Ramadan. Ke podcast kali ini saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.